Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Jasa Keuangan. Oke, jadi pada slide ini saya akan menerangkan pengertian jasa keuangan. Jasa keuangan adalah layanan yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini dihimpun menjadi 3 himpunan. Yang pertama itu ada yang namanya penghimpunan dana. Maksudnya itu mengumpulkan uang dari masyarakat. Terus yang kedua ada menyalurkan dana, memberikan pinjaman ke orang-orang yang membutuhkan. Terus ada pengelolaan resiko keuangan. Itu lewatnya nanti bisa lewat asuransi. Jadi gampangnya jasa keuangan itu seperti jembatan menghubungkan orang yang punya uang lebih dengan orang yang membutuhkan uang. Selanjutnya yaitu berperan sebagai penghubung. Dalam konteks jasa keuangan itu lembaga keuangan bertindak sebagai penghubung perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk efisiensi alokasi, yaitu kondisi ketika sumber dana terutama uang itu disalurkan ke tempat yang aman. Pihak sektor itu bisa menghasilkan manfaat dan keuntungan ekonomi, keuntungan maksimal. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Biasanya diukur dari naiknya pendapatan normal atau PDB. Selanjutnya itu stabilitas keuangan. Nah, stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan bank, pasar, dan lain-lain itu tetap aman, lancar, dan tidak mudah terganggu oleh krisis. Mencakup layanan jasa keuangan, yaitu tentang uang atau pengelolaan yang ada di layanan. Yang pertama yaitu pembayaran. Sekarang kan pembayaran bisa via TF, via QRIS. Contoh aplikasi ada Dana, Bank, dan lain-lain. Itu yang dimaksud pembayaran dalam layanan. Terus yang kedua, investasi. Investasi yang disediakan oleh suatu negara. Kan ada banyak loh, untuk perusahaan-perusahaan atau milik orang pribadi tentang investasi. Kita menaruhkan aset ke orang yang mengelola investasi kita itu, atau di saham atau di aset properti. Nah, itu dari investasi. Yang ketiga, perlindungan. Perlindungan itu berarti kita itu bisa dapat perlindungan lewat jasa asuransi syariah atau yang disebut ada BPJS. Termasuk yang dimaksud perlindungan ketika ada sebuah layanan di dalam jasa keuangan, makanya ada pembayaran, investasi, dan perlindungan. Jadi insya Allah ini aman. Jadi selanjutnya dari pengertian jasa keuangan yang slide yang keempat, menurut OJK dan BI, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi dari jasa keuangan tersebut mempunyai 3 utama. Yang pertama sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank. Jadi sektor bank ini mempunyai pengertian perbankan adalah lembaga yang mengelola uang masyarakat. Jadi fungsi utamanya menyimpan bank, memberikan pinjaman. Contoh dari sektor perbankan ini menabung di bank, mengambil pinjaman usaha. Intinya bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang. Terus yang kedua pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk berinvestasi jangka panjang. Berikutnya saham.
Jadi yang kedua itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk berinvestasi jangka panjang. Contohnya, kepemilikan perusahaan atau saham, obligasi, surat utang. Manfaatnya dari pasar modal ini, perusahaan mendapatkan modal, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan atau imbal hasil. Intinya dari pasar modal ini tempat bertemunya investor dan perusahaan. Terus dilanjut yang ketiga, keuangan non bank. Jadi keuangan non bank lembaga keuangan selain bank yang memberikan layanan keuangan. Contohnya dari keuangan non bank ini, yang pertama asuransi, leasing. Jadi asuransi ini mempunyai arti atau perlindungan dari resiko. Terus leasing tersebut pembiayaan kendaraan atau barang. Fungsinya memberikan perlindungan, membantu pembiayaan tanpa harus melalui bank. Intinya layanan keuangan tambahan selain bank. Lanjut yaitu tentang akad wakalah. Akad wakalah itu apa? Akad pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk memenuhi atau mengidentifikasi apa? Suatu urusan. Nah, itu intinya menitipkan kepada orang lain mau membeli barang. Nah, dasar hukumnya ada di Al-Quran dan hadis. Nah, rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama, muwakil. Muwakil adalah orang yang memberi kuasa itu, contoh yang memberikan uang. Terus kepada siapa? Yaitu wakil. Wakil itu yang diberi uang. Nah, terus objek akadnya apa? Ketika kita membelikan, contoh mau beli apa? Barang, pembayaran, listrik, atau membeli sepeda. Nah, nanti yang mewakil ini, yang punya kuasa, itu menitipkan ke wakil yang membeli objek tadi, objek akadnya. Lah, ijab qabul itu persetujuan antara muwakil dan wakil. Tuh rukunnya, itu yang dimaksud akad wakalah. Berarti menitipkan suatu barang untuk pembelian atau untuk transaksi. Nah, penerapan di bank syariah, ini contohnya ini. Contoh transfer dana, kita mentransfer dari muwakil tadi ke wakil. Itu contohnya, misal kita mau membeli apa tapi lewat dana, contoh membeli pulsa. Ini berarti objek akadnya. Terus yang kedua, pembayaran tagihan. Misal kita mempunyai tagihan, tapi kita itu tagihannya listrik, kan dititipkan di kadang ketua RT atau orang tertentu. Jadi kita sebagai muwakil mengasihkan ke wakil. Objek akadnya ini pembayaran. Yang ketiga, pembelian atas nama nasabah. Contoh, kita kalau membeli motor, kita kan sebagai muwakil, terus membeli motor berarti atas nama kita, cuma kita nyuruh yang wakil ini dengan objek akad pembelian motor. Nah, itu atas nama muwakil tadi. Oke, selanjutnya adalah akad kafalah. Akad kafalah yaitu akad penjaminan. Artinya, dia yang menjamin kewajiban orang lain. Jadi, kalau orang yang dijamin nggak bisa memenuhi kewajibannya, maka penjamin atau kafil yang akan menanggung. Fungsinya yaitu membantu rasa aman dan kepercayaan. Selain itu juga fungsi kafalah itu membantu transaksi yang berisiko jadi lebih aman. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Rukun kafalah itu ada 4, yaitu kafil penjamin, makful anhu yang dijamin, dan makful lahu penerima jaminan, dan ada objek jaminan. Untuk jenis kafalah yaitu ada bin nafs, jaminan, dan bilmal. Dilanjut selanjutnya pembahasan tentang hiwalah. Jadi
hiwalah ini mempunyai pengertian yaitu akad pemindahan utang dari satu orang ke orang yang lain. Jadi contoh dari akad pemindahan utang dari satu orang ke orang lain, contoh dari si A utang ke B, terus si A itu meminta utang, membayarkan utang ke C. Jadi utang tersebut berbeda menjadi utangnya C. Terus selanjutnya tujuan hiwalah. Jadi tujuan hiwalah mempermudah penyelesaiannya utang. Terus memberikan kemudahan yang tadi dijelaskan. Terus dasar hukum. Dasar hukum berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan pengalian utang kepada orang yang mampu. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, jadi Islam itu menganjurkan pengalian utang kepada orang yang mampu. Terus rukun hiwalah. Rukun hiwalah ini dibagi menjadi 4. Dan tadi sudah nomor 3 ini yang terakhir objek utang. Objek utang itu jumlah utang yang dialihkan. Terus lanjut syarat-syarat hiwalah. Jadi syarat-syarat hiwalah itu harus semua pihak harus setuju. Jumlah uang harus jelas. Semua pihak harus setuju itu contoh tadi yang si A mempunyai hutang ke si B. Terus si A itu meminta membayarkan utangnya dari si C. Jadi harus satu pihak ke pihak yang lain harus setuju. Jadi utangnya si A diterima ke si C. Terus penerapan di bank syariah. Jadi penerapannya yang pertama anjak piutang. Ini tadi dijelaskan dari hiwalah tadi. Pengalian kewajiban pembayaran antar nasabah. Oke, selanjutnya kita masuk ke rohon dalam ekonomi Islam. Rohon adalah akad gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Tujuannya untuk mengurangi resiko gagal bayar. Tapi barang tetap milik minjam. Contohnya seperti gadai emas dan gadai-gadai, pokoknya gadai barang-barang berharga lah, yang dimana itu nanti sebagai jaminan. Masuk ke dasar hukum. Dasar hukumnya itu ada Quran dan hadis. Terus rukun rohon. Yang pertama ada rahin, di mana rahin ini memiliki arti yang memberi gadai. Terus yang kedua ada martain. Martain ini penerima gadai. Dan yang ketiga ada marhun. Itu marhun adalah barangnya, barang yang digadai tadi. Terus yang keempat ada utang. Mari sih. Ketentuan, masuk ketentuan. Ulang. Masuk ketentuan tepat. Ya, masuk ketentuan. Ketentuannya itu barang tetap milik peminjam, tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin. Masuk ke core dalam ekonomi Islam. Core dalam ekonomi Islam adalah akad pinjaman tanpa imbalan bunga. Wajib memberikan pokok
Terus bertujuan membantu pihak yang membutuhkan. Dasar hukum dari KOD adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Rukun KOD ada yang pertama mukrid. Mukrid artinya memberi pinjaman. Terus yang kedua ada muktarid, itu memberi pinjaman. Terus yang muktarid menerima pinjaman, terus objek pinjaman, terus ada ijab kabul. Ketentuannya tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Itu termasuk riba kalau disyaratkan. Boleh ada tambahan tapi sifatnya itu sukarela. Selanjutnya yaitu ada akad sorof. Pengertian dari akad sorof yaitu jual beli atau tukar mata uang. Misalnya rupiah ke dolar. Intinya yaitu dipakai untuk tukar uang beda negara. Dasar hukumnya yaitu seperti hadis Nabi tentang pertukaran emas dan perak. Syarat sarf itu ada 3, yaitu harus langsung secara tunai. Kedua yaitu tidak boleh riba, dan ketiga tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau gharar. Contoh penerapan itu seperti menukar uang di bank 1 juta ke mata uang dolar. Lanjut yaitu contoh penerapan jasa keuangan syariah. Yang pertama, akad wakalah. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk membayar tagihan listrik atau melakukan transfer uang. Contoh yaitu orang yang memberi kuasa itu memberikan uang kepada bank, bukan termasuk akad wakalah. Itu contohnya untuk membuat pembayaran listrik. Lanjut kafalah, akad yang kedua. Bank syariah menjadi pinjaman bank garansi dalam proyek pembangunan atau perdagangan internasional. Jadi itu ada bank yang meminjamin uang atau bank garansi untuk membangun perusahaan atau proyek atau sebuah perusahaan atau yang besar apa itu. Termasuk itu contohnya. Oke, lanjut selanjutnya contoh penerapan jasa keuangan syariah. Yang nomor 3 yaitu hiwalah. Jadi contoh penerapannya, hiwalah ini penagihan hutang dari satu pihak ke pihak yang lain, misalnya melalui layanan anjak piutang atau factoring syariah. Yang selanjutnya itu rohon. Contoh penerapannya, rohon itu nasabah menggadaikan emas di Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pinjaman dana. Terus selanjutnya qard. Contoh penerapannya qard itu pemberian pinjaman seperti qard Hasan untuk bantuan pendidikan atau usaha kecil. Yang terakhir yaitu contoh penerapan sharaf, yaitu penukaran mata uang asing dalam transaksi perdagangan atau perjalanan luar negeri. Saya akhiri presentasi pada hari ini untuk kelompok saya, Mas Rokim, Mas Iqbal, dan Mas Fatih. Saya berterima kasih banyak. Dan yang menonton video ini sampai akhir, yang mendengarkan dan memahami dari apa yang dipresentasikan tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.